Oke, selamat pagi teman-teman kelas manajemen strategik. Kita hari ini akan belajar secara langsung dari seorang CEO sebuah perusahaan yang akan mungkin teman-teman sering dengar salah satu portofolio bisnisnya, tapi beliau adalah salah satu orang yang sangat signifikan perannya di perusahaan ini, yaitu Bang Riri Muktamar, CEO Tulus Company. Minggu ini kita belajar tentang strategic leadership dan business ethics. Ini saya ambil langsung dari website Tulus Company, yaitu perusahaan label musik independen yang berbasis di Bandung. Didirikan oleh Tulus bersama kakak kandungnya, Riri Muktamar, pada tahun 2010. Saat ini Tulus Company memiliki dua divisi usaha, yaitu Tulus Management dan Tulus Production. Nanti teman-teman bisa cek langsung di situs tulus.com atau Instagramnya @tuluscompanyindonesia. Di situ dijelaskan, ada narasi bahwa visinya adalah menjadi perusahaan kreatif terintegrasi. Nah, kita lagi bersama Bang Riri secara langsung. Selamat pagi, Bang. Pagi. Oke, mungkin Abang bisa cerita dulu secara internal perusahaan tentang bagaimana Tulus Company ini secara umum. Oke. Mungkin ada beberapa hal yang perlu Abang update dari informasi di website tersebut. Apalagi kalau ada yang dikutip dari Wikipedia, menurut Abang itu kurang updated. Yang pertama, bahwa Tulus Company itu secara non-formal memang berdiri tahun 2010, tapi secara formal itu baru berdiri tahun 2011. Oke. Momentumnya adalah ketika kita merilis album pertamanya Tulus pada bulan September 2011. Jadi praktis 2019 ini Tulus Company ini baru akan berusia 8 tahun. Begitu juga karir musiknya Tulus. Yang pertama itu. Yang kedua, layaknya sebuah perusahaan kreatif di bidang musik pada umumnya, bidang usaha kita itu lebih tepatnya sebenarnya terdiri atas dua bagian utama. Yang pertama adalah label rekaman, yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai record label. Itu adalah menjalankan fungsi memproduksi dan memasarkan konten-konten, baik itu audio visual, entah itu bentuknya CD, entah itu bentuknya DVD, digital, non-digital, ada yang bentuknya streaming, ada yang bentuknya full track download dan sebagainya. Satu lagi bidang usahanya adalah sebagai manajemen talenta atau talent management dalam terminologi yang lebih umum. Jadi untuk bidang usaha yang ini, Tulus Company itu juga berperan sebagai perusahaan yang mengelola secara keseluruhan karir Tulus dari nol, daily operation-nya, pengaturan jadwalnya, performance-nya, brand engagement-nya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Di perusahaan ini pemegang saham utamanya adalah saya dan Tulus. Saya adalah CEO-nya. Ada minor share di orang tua saya juga. Tapi yang utama ya saya dan Tulus. Berarti ini bisa dikatakan perusahaan keluarga, Bang, ya? Bisa dikatakan perusahaan keluarga, karena dulu didirikan dengan pemikiran yang sebenarnya cukup sederhana. Badan usahanya sampai sekarang masih berbentuk CV. Dan saya tidak akan belum berencana, sepertinya dengan perkembangan yang sekarang, belum berencana untuk menjadikannya sebuah PT. Sementara untuk diketahui, saya sendiri sudah memiliki total 4 perusahaan musik, salah satunya ini. Jadi 3 perusahaan saya yang lain itu udah PT. Ada apa pembedanya, Bang, secara value ataupun idealisme? Sebenarnya kalau CV itu saya udah beberapa kali mau buat PT untuk Tulus Company ya, cuman sering berjalannya waktu kelihatannya urgensi untuk seperti itu tidak terlalu besar, karena emang ini perusahaannya agak unik gitu, benar-benar single brand, karyawannya cukup banyak, tapi mengelola satu brand yang sangat spesifik. Tapi emang eksplorasi marketnya juga nggak main-main, karena kan kita rilis lagu di Jepang, kita ada partnership di Asia Tenggara juga dengan rekanan dari Malaysia untuk pasar
Malaysia, Singapura, dan Brunei gitu. Ya mungkin di masa depan kalau kita mau masuk ke fase yang berikutnya, malah saya berpikir mungkin perusahaannya akan dibentuk itu ya bisa jadi bukanlah merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia lagi di masa depan. Boleh tolong dielaborasi Bang untuk skala bisnisnya? Mungkin untuk saat ini? Iya. Bisa dari SDM-nya mungkin atau dari revenue? Mungkin kita bisa di-disclose. Mungkin total karyawan permanen, freelance, mungkin sekitar antara 25 sampai 30. 25 sampai 30. Itu termasuk karyawan produksi. Termasuk ke freelance untuk sebagai additional players. Mungkin kira-kira di jumlah segitu. Kalau untuk revenue mungkin kita nggak bisa disclose lah. Nggak masalah. Untuk struktur BOD sendiri selain Bang Riri? Saya CEO-nya, garis miring direktur utama, kemudian ada Tulus, Chief Creative Officer atau Direktur Kreatif. Di bawahnya ada Finance Manager, ada Business Manager. Di bawah Finance Manager ada Finance Administrator, ada Tax Administrator. Kemudian di bawah Business Manager ada beberapa orang Business Administrator. Ada yang kerjaannya ngurusin merchandise, ada yang kerjaannya ngurusin infrastruktur sosial media, website dan sebagainya. Ada yang kerjaannya operation administratif, detailing jadwal, pengaturan tiket pesawat dan sebagainya. Lalu kita ada legal consultant, legal lebih tepat seperti legal business consultant. Kemudian kita juga pernah ada brand development consultant. Kita pernah ada art and visual consultant. Di bawahnya baru tim production, ada road manager, ada kru, ada players. Kru itu juga jumlahnya lumayan banyak gitu kan. Secara visual organisasi mungkin strukturnya kurang lebih 3 layer kan ya. Top manajemennya, ada middle-nya, ada 4 ya? 4. Sampai yang paling bawah banget. Saya pengen konfirmasi visinya, saya ambil dari @tulus company Indonesia. Visi kami adalah menjadi perusahaan kreatif terintegrasi. Sejauh ini achievement terbesar atau yang paling monumental secara perusahaan? Salah satu aspek kompetitif yang kita miliki adalah karena kita memiliki kemampuan untuk tidak hanya memproduksi konten, dan konten pun tidak hanya konten audio ya, audiovisual pun. Jadi perusahaan kita itu terbiasa menjadi developer utama. Jadi misalnya kayak kita misalnya mau bikin video gitu. Nah, video ini memang mungkin dieksekusi oleh vendor atau partner yang lain. Tapi perusahaan kita terbiasa untuk terlibat sangat aktif menentukan konsepnya, mengkurasi kualitasnya, dan menjaga eksekusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan kita dalam beberapa event yang dilaksanakan khususnya untuk Tulus dalam bentuknya konser gitu, peran kita sangat besar dalam realisasi event tersebut, baik itu dalam pencarian sponsorship dan juga dalam konteks-konteks operasional lainnya. Dan kita juga perusahaan yang menurut saya, ya kalau saya pribadi di tengah visi besar saya ya plus kerandoman saya, jadi saya orang yang berani aja kayak ya udah Tulus rilis lagu di Jepang, ya udah saya rilis gitu. Kita udah ada 2 lagu Tulus yang rilis di Jepang, dan bahkan yang menarik lagu terakhir yang kita dinyanyikan ulang oleh Tulus yang merupakan lagu kuno, tapi kuno dalam artian positif ya, lagu
legendaris lah, lagu legendarisnya Jepang yang dinyanyikan oleh The Tulus, aransemen yang baru dan begitu menarik itu pernah masuk chart di Jepang, di Spotify Jepang. Kemudian sekarang ini yang menarik, cukup sering masuk chart J-pop tapi di Thailand dan Malaysia. Karena tadi ya, ekspansinya di lagu Jepang. Ekspansinya di Jepang. Jadi chart J-pop, jadi mungkin bisa jadi orang-orang di sana itu banyak yang berpikir bahwa memang lagu itu dinyanyikan oleh orang Jepang. Oke, tadi kita berusaha memahami tentang kondisi internal secara sekilas dari Tulus Company Indonesia. Apa yang Bang Riri hadapi di industri ini secara umum, di industri musik, spesifiknya di label independen? Kalau saya sebenarnya di fase ini paradigma saya bukan sekedar untuk Tulus Company. Karena saya memandang perusahaan kreatif dalam definisi yang lebih luas. Karena saya sendiri kan punya perusahaan game development, punya perusahaan konsultan untuk perusahaan-perusahaan kreatif, 4 perusahaan musik gitu kan. Saya juga punya saham di Ayora Kreasi Terbaik yang manage Ayora Unita, Creations Indonesia yang manage Jessica Lokesworo. Kemudian saya juga mau bikin perusahaan di Amerika untuk Jessica Lokesworo yang kita akan rilis lagunya insya Allah tahun ini di Boston. Kemudian saya juga punya perusahaan satu lagi yang RMK Kreasi yang saya arahkan untuk invest di startup talents. Nah, jadi tantangannya menurut saya adalah bagaimana caranya kita menciptakan sebagai perusahaan independen, menciptakan universe yang lengkap, powerful, punya impact, sehingga untuk tujuan-tujuan baik bisa ikut menentukan arah dan tren industri ini. Kalau saya paradigmanya udah sejauh itu. Termasuk di mainstreamnya juga, Bang, di industri mainstreamnya, maksudnya musik secara umum. Iya betul, karena sebenarnya sekarang itu sudah tidak bisa lagi membedakan antara independent, major label dan independent label itu secara terminologi powernya dengan keterbukaan, dengan semuanya serba mengalami evolusi digitalisasi, menurut saya kurang relevan. Sebagai gambaran, Tulus itu adalah the most followed artist di Spotify. Indonesia. Tidak ada artis di Indonesia sampai tahun kemarin yang followersnya lebih banyak dibanding Tulus. Makanya Tulus itu sudah bisa tampil satu panggung dengan Anne Mary dari Inggris, dengan lagi dengan macam-macam lah artis dari Korea, dari mana waktu itu. Dan memang ekspansi global ini juga by design dari BOD-nya sendiri, dari visinya Tulus sendiri, Tulus Company. Sebenarnya iya, sebenarnya seperti itu. Cuman secara nature itu konten-konten yang diproduksi Tulus Company untuk Tulus itu kan adalah konten-konten yang mayoritas berbahasa Indonesia. Jadi pun misinya lebih ke arah memperkenalkan karya-karya Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia ke pasar yang sebelumnya tidak terbayangkan untuk bisa menikmati lagu-lagu berbahasa ini. Jadi kalau tadinya saya berpikir buat Tulus memproduksi lagu berbahasa Inggris, sekarang mungkin saya berpikir seandainya itu pun dilakukan itu buat jembatan memperkenalkan lagu-lagu berbahasa Indonesia gitu. Value yang dipegang sendiri oleh Tulus Company? Value yang dipegang oleh Tulus Company, yang paling pertama kejujuran kali ya. Integrity. Ya, kejujuran berkarya, berbisnis juga semaksimal mungkin dengan segala kelebihan dan kekurangan.
kalau dari saya pribadi kebebasan berpikir, tapi juga di luar itu komitmen untuk mendelegasikan banyak hal ke para profesional. Oke. Tentang impact yang sebelumnya kita diskusikan itu, impact 7,5, 8,5. Iya, betul. Nah, konteks Bang Riri sebagai CEO, ada Bang Tulus juga sebagai salah satu BUD. Gimana sih cara menerjemahkan visi yang sudah ditetapkan ataupun cita-cita di industri ini, value tadi yang sudah dipegang ke dalam operasionalisasi sehari-hari? Kalau dalam faktanya sebenarnya saya dan Tulus itu orang yang total berbeda. Oke. Jadi tidak semua yang saya pikirkan itu juga Tulus bisa menerima secara cepat. Itu sebaliknya juga. Kalau saya mungkin relatif, kan mungkin jarak usia saya 7 tahun ya sama dia. Jadi mungkin saya lebih bisa berusaha mengakomodir lah, karena pemikiran dia itu mayoritas adalah di aspek kreatif, dimana saya percaya dia sangat brilian dalam hal itu. Oke. Tapi kalau dalam evolusi bisnis, Tentang komersialnya. contoh kecil aja kayak dulu kita mau rilis lagu di Jepang, bahkan Tulus pernah bertanya, "Bang, apa bisa?" Itu dia bilang, Tulus kan umurnya udah 27, dia bilang. Terus saya bilang, kenapa nggak bisa? Gitu. 27 itu kan masih muda sekali kalau menurut saya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya dan dia berbagi peran yang menurut saya perannya itu mungkin berseberangan kadang-kadang. Perannya itu benar-benar, sekarang pergerakannya juga tidak dikoordinasikan secara apik sebenarnya. Karena apa? Karena paradigma saya dalam bisnis itu seperti startup. Jadi bukan corporate yang benar-benar rapi, terstruktur. Modelnya itu kayak startup yang saya bisa terlibat cepat dinamis dari yang paling bawah sampai yang paling atas bisa terkoneksi. Tetap ada pendelegasian di layer-layer itu, tapi isu apapun bisa dengan sangat mudah saya ketahui tanpa orang secara harus formal tanpa secara formal. Nggak ada seperti itu, karena ya startup paradigmanya berbeda gitu. Nah, tentang startup berarti kan apakah nanti juga akan ada mindset scalability tertentu? Kalau untuk Tulus Company sendiri sih ini masih akan relatif konven sih perusahaan ini. Ya bahkan saya buat menjadikan dia PT pun mungkin saya pikir agensinya belum terlalu kuat gitu kan. Tapi mungkin kalau dalam konteks grup itu sepertinya akan terjadi. Konteks portofolio bisnisnya atau kerjasama atau ekspansinya, saya juga menyadari bahwa Tulus ini mampu menggandeng kerjasama strategis dengan salah satu brand terkenal, Wardah waktu itu. Dan itu sepertinya sangat signifikan untuk masuk ke pasar-pasar baru, dikenal di remaja, wanita muda seperti itu. Itu kan juga salah satu hal yang strategis dilakukan. Kedepannya, apakah ada yang seperti itu lagi? Ada, sebenarnya ada beberapa lagi yang lain kan yang seperti itu. Cuman kalau dengan Wardah itu ceritanya panjang sih, karena saya temenan sama generasi keduanya Wardah itu udah dari lama. Kebetulan saya sama-sama dari Kimia Sains ITB. Anak sulungnya itu Harman, itu angkatan 97 ITB Kimia Sains. Saya 99. Kakak kelas. Dia pernah jadi mentor saya dulu. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya berteman dengan anaknya yang kedua dari keluarganya Bu Nur Hayati Subakat. Malah lebih intens sama dia karena dia orang marketing. Kalau dengan Paragon, garis miring Wardah secara brand, engagementnya bukan engagement murni bisnis sebenarnya. Itu tuh ada unsur pertemanannya, ada unsur kekeluargaannya di situ gitu.
Bahkan untuk diketahui di salah satu perusahaan game development dan dan multimedia saya adalah sesama founders dengan generasi keduanya Paragon dengan Salman. Oke, berarti mungkin ini ada juga kaitannya dengan pertanyaan yang agak di akhir. Berarti kan pada dasarnya Bang Riri ataupun Tulus itu punya modal sosial kapital ataupun human capital yang bisa dieksplorasi ataupun dioptimalisasi di Tulus Company ini sendiri. Nah, dari awal mungkin itu sih yang secara nature ya. Karena tadi mungkin temenan, adakah sih yang secara kita ketemu di tengah yang mungkin orang-orang yang out of nowhere gitu, sehingga jadi aliansi strategis dari Bang Riri sendiri. Ya, itu sangat besar sih. Dan itu terus dibina. Kalau saya membinanya dari aspek bisnisnya, kalau Tulus membina dari aspek kreatifnya. Oke, jadi perannya itu ya? Jadi Tulus inner circle-nya tambah gede, dengan designers, dengan videographers, dengan composers, producers, musik. Kalau saya dengan perusahaan-perusahaan, dengan para pebisnis di Indonesia, di luar Indonesia, di US, di UK, di Jepang, di macam-macam tempat. Dan lingkaran itu tambah besar sebenarnya. Makanya lihat saya melakukan trip keliling Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Masuk ke desa Sidoarjo gitu. Dia lihat gitu kan. Jadi ya saya menjalankan peran saya aja sebenarnya di setiap detik waktu yang saya punya gitu. Nah, secara strategi pengelolaannya sendiri, selain split peran, bahwa sisi kreatif Bang Tulus, terus sisi bisa dikatakan ekspansi komersialisasi Bang Riri, apa strategi lain untuk itu? Pendelegasian secara luas dan diberi kepercayaan ke profesional, tidak terlalu mempermasalahkan kesalahan, terutama yang kita masih bisa ibaratnya, dan toleransinya itu agak luas sih. Jadi kesalahan-kesalahan, bahkan beberapa yang udah kesalahan berulang pun yang tapi menurut pandangan Abang masih dalam wajar yang, jadi justru yang kayak gitu itu sepertinya menimbulkan loyalitas sih. Ya, orang kan hanya bisa berbuat kesalahan di perusahaan miliknya sendiri. Kalau para profesional dibiarkan tanda kutip berbuat kesalahan di perusahaannya, dia lama-lama jadi kayak owner. Karena dia akan selalu berpikir memperbaiki lagi. Nah, kalau itu sudah terbentuk, sebenarnya banyak hal luar biasa yang bisa dilakukan tanpa saya harus berperan terlalu banyak gitu. Biarkan aja profesional itu yang mereka berbuat, mereka yang tanggung jawab gitu aja terus. Jadi kepercayaan itu menimbulkan loyalitas dan tanggung jawab gitu. Iya, dan mereka kayak misalnya kayak gini, mereka mau bikin kayak gini terus disetujui, terus kan salah misalnya, ya kan, ya udah tolong perbaiki aja. Kalau lama-lama jadi tambah pintar. Mindset startup tadi. Iya. Yang penting jujur, tidak nyuri uang gitu. Tapi di masa lalu kalau yang nyuri uang saya sikat. Berarti yang Bang Riri tolerir adalah dalam konteks pembelajaran, bukan yang sifatnya sengaja fraud gitu. Oh ya, pasti. Dan mereka, ya kalau yang kayak gitu, tanpa kalau yang fraud saya sikat. Tapi itu di perjalanan ini tidak terlalu sering terjadi lah. Saya keuangan juga kan ada pemisahan antara bisnis sama finance. Chicken check and balances-nya tercipta. Nah, top management sendiri, bagaimana persepsi Bang Riri bahwa itu mempengaruhi achievement perusahaan secara umum? Oh, itu dalam maksudnya apa? Jadi apakah Bang Riri punya persepsi bahwa ini top management ini kalau bukan kami atau kalau bukan tim ini kita nggak akan mencapai yang seperti ini? Abang percaya setiap orang berkontribusi, tapi abang juga secara yakin bahwa orang-orang berpotensi itu bisa diedukasi. Jadi tidak ada
figur-figur profesional yang menurut abang juga tidak bisa digantikan. Oke. Termasuk Nggak ada dewa lah gitu. Oke. Nggak ada dewa. Ya bahkan di masa depan ya abang aja bukan dewa kali. Kayak gitu kan. Oke. Jadi kita melewati beberapa kali pergantian orang-orang penting gitu. Dan kita coba menjalaninya dengan baik. Dan mungkin ya karena mereka merasa memiliki perusahaan ini, tanggung jawabnya maksimal sih ya. Jadi kayaknya mereka juga nggak mau gitu ninggalin perusahaan. Oke. Dalam kondisi-kondisi yang mereka juga merasa jadi nggak punya legacy atau apa gitu. Kepercayaan tadi, engagement. Bisa mungkin dielaborasi keunggulan budaya organisasi lain selain mindset startup, terus bahwa tidak terlalu birokratis kayak gitu. Apa yang sehari-hari sejauh 8-9 tahun? Apa ya? Kayaknya itu aja sih. Itu aja. Itu aja sih. Dijalanin dengan konsisten. Nah, mengelola konsistensi sendiri. Mengolah konsistensi itu tercipta karena kejujuran sih. Oke. Dan kita emang kayak gitu. Kita bilang suka, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi emang menjadi DNA dari perusahaan ini sendiri memang seperti itu. Lama-lama seperti itu. Oke. Berarti ini kan suatu hal yang memang dari Bang Tulus maupun Bang Riri sendiri. Bagaimana menginfluence itu sebenarnya? Menginfluence maksudnya sampai ke level operasional paling bawah. Abang tidak berada pada posisi kayak ingin memastikan dengan detail bahwa itu sampai banget ke bawah. Ya, abang memandangnya helikopter view aja. Dan Tulus Company ini kalau bagi abang kan ini 1 dari 10 perusahaan yang abang punya. Iya kan? Di luar itu ada perusahaan properti, otomotif, yang dealership Jeep sama distribusi produk otomotif, ada F&B, rumah makan itu. Memang tidak punya alokasi yang masih harus punya waktu buat keluarga gitu. Jadi modelnya emang helikopter view aja. Jadi parameter positifnya terjaga, tempatkan orang-orang yang jujur dan unggul di posisi-posisi strategis. Ya biarin aja mereka mau ngapain kira-kira seperti itu. Banyak banget ide-ide yang sebenarnya bukan dari abang, justru dari bawah. Dari bawah. Jadi kayak misalnya, dan ada budaya kayak abang juga karena diprotes. Kayak misalnya kayak gini, abang menurut abang A, menurut mereka B. Terus abang pikir, ya udah benar juga sih, udah B aja deh gitu. Dan itu semudah itu untuk sering kayak gitu. Abang dikoreksi sama dia, bang, nggak bisa kayak gitu. Oh gitu ya. Benar juga sih ya udah deh maaf terusin aja kamu. Jadi sedemokratis itu ya kondisi perusahaan? Kelihatannya sih begitu ya. Jadi kayak lama-lama mereka tambah pintar, peran abang tambah kecil, tapi abang jadi punya waktu dan tenaga buat melakukan hal yang jauh lebih besar lagi gitu. Dan lebih strategis tentunya. Lebih strategis lagi. Ekspansi tadi. Ekspansi dan sebagainya. Tentang etika bisnis bang, kejujuran tadi, apalagi yang sangat penting di industri ini? Industri ini, industri kreatif, industri musik. Etikanya ya, kalau etika sih terminologinya umum sih, cuman mungkin standar moral tertentu kan? Kenapa? Standar moral tertentu. Oh ya, kita semaksimal mungkin tidak masuk ke ranah abu-abu atau hitam. Kayak mesti menciptakan lagu-lagu yang jadi kalau abang pribadi itu kayak yang hitam dibikin jadi abu-abu, yang abu-abu dibikin jadi putih gitu. Pelan-pelan digesernya tuh ke putih. Yang ketika talent itu abang temukan mungkin terlalu seksi, abang geser bertahap jadi lebih tertutup gitu.
nggak juga abang suruh dia tiba-tiba pakai hijab, tapi edukasi terus digiring ke yang positif, yang konsumtif jadi lebih, mungkin orangnya jadi nggak konsumtif gitu. Dari yang suka dugem mungkin jadi nggak terlalu suka dugem, lama-lama jadi nggak dugem gitu. Itu juga abang implementasikan dalam konsep kerjasama ataupun mencari partner tertentu. Iya, dan biasanya banyak yang akhirnya secara otomatis menyesuaikan diri, atau kalau mereka begitu pun mereka tahu kalau kita nggak seperti itu. Karena semua orang udah tahu standar yang Belum semua orang sih, belum semua. tapi ada dalam sebuah event penting di luar negeri, kayak abang diajak untuk datang ke acara yang abang nggak bisa datang, tapi abang bilang abang bisa datang. Apakah deal bisnisnya jadi bubar? Nggak juga sih, lanjut kok. Toh di luar dunia aspek itu kita orangnya asik. Tapi di aspek-aspek tertentu ya kita nggak bisa ikutan aja. Mungkin sebelum terakhir, cara Bang Riri, BOD, termasuk Bang Tulus mengevaluasi achievement tahunan atau periodik ataupun strategi tertentu, tentang strategi ekspansinya seperti apa? Ada peer to peer sih. Oke. Ada peer to peer evaluation, cek kiri cek kanan. Peer to peer ini bisa definisikan sebagai Manajer ke manajer. Oke. Random check kadang-kadang. Ada satu hal yang menarik. Ada satu karyawan penting yang baru bergabung dengan perusahaan kita. Dia itu backgroundnya corporate banget. Terus dia melihat banyak hal di perusahaan ini yang perlu diperbaiki menurut dia. Saya bilang, ya udah perbaiki aja. Pokoknya apapun yang menurut kamu baik buat perusahaan ini, kerjain aja. Dan kelihatannya posisinya sekarang sebagai middle. Dia manager. Kelihatannya sekarang dia jadi kayaknya dia pengen benahin ini, itu udah bagus lah ketahuan. Itu emang sengaja cari yang corporate? Enggak sih. Enggak. Oke. Apakah juga mungkin Bang Riri menetapkan matriks tertentu pencapaian ini secara periodik 6 bulanan atau? Kayaknya gitu, kita mau suruh profesional aja yang kerjain. Oke. Berarti Bang Riri ngasih guidance umumnya seperti apa? Orang yang ahli di situ. Ya, kita tetapin sih beberapa aspek. Ya mungkin SOP standar gitu kan. Tugas pokoknya apa? Mungkin ada begitunya. Didefinisikan. Oke. Cuman mungkin kalau abang ini memang karakternya self-made entrepreneur yang apa ya, merintis jadi modelnya itu ide dari diri sendiri atau ide dari orang lain, kemudian dijadikan sebuah realita, bikin tim kecil, kasih tahu orangnya kamu kerjain ini, kamu kerjain ini, terus lebih banyak mengiyakan daripada enggakin. Sebenarnya itu sih pikir tuh. Jadi bikin tim, terus dia bang aku mau gini, ya bang aku mau gini, ya. Kebayang nggak? Iya. Jadi perusahaan itu seringnya menentukan arahnya sendiri Di bawah visi besar tadi ya, perusahaan kreatif terintegrasi. itu kalau buat Tulus Company. Tapi sebenarnya kalau yang abang lakukan secara pribadi sih skopnya kan lebih besar dibanding itu sebenarnya.
apa lagi yang mungkin bisa teman-teman mahasiswa pelajari dalam konteks, jadi mungkin kayak yang saya ceritakan sebelumnya, konteks kasus yang sering dipakai adalah kasus US. Untuk kali ini kita coba cari BUMN, cuma kan BUMN juga berjarak ya dengan kita, dalam artian akses data, akses pembicara dan lain. Apa yang bisa Bang Riri sampaikan tentang perencanaan, evaluasi strategi ke teman-teman kasus sehari-hari gitu? Kalau sebenarnya yang jauh lebih penting itu adalah belajar dari realita yang paling dekat sama kita sih. Jadi dalam banyak hal kita itu sering belajar dari orang-orang atau organisasi yang fasenya untuk mereka sampai di titik itu butuh puluhan ratusan tahun. Kayak mau belajar dari BUMN misalnya, berapa usia BRI, berapa usia BNI, gimana evolusinya pemain dan seterusnya. Dalam beberapa aspek pasti ada yang bisa dipelajarin. Tapi kalau belajar kewirausahaan ya belajarlah dari wirausaha yang kira-kira skala bisnisnya masih nggak gitu jauh dari kita, yang masih gini, yang kita raih, inspirasi yang kita raih dari dia itu masih praktikal untuk kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari. Pemikiran dia itu masih cukup sederhana untuk bisa kita maknai dan kemudian kita modifikasi sedikit untuk kemudian menjadi cara kita berpikir gitu. Jadi mungkin ini mata kuliah apa? Manajemen strategi. Departemennya? Manajemen. Jadi ini kondisinya anak semester 6 paling muda gitu. Jadi mereka semester depan udah mulai menyiapkan skripsi. Ya, dan harusnya kan para scholars itu, orang pintar itu harus kan jadi entrepreneur ya. Harusnya orang pintar itu yang harus jadi entrepreneur menurut Abang. Kenapa? Karena mereka udah dapat privilege gitu dalam hidup. Berapa persen orang yang bisa kuliah di UNER? Ya kan? Berapa persen orang yang bisa lolos seleksi masuk ke situ, yang menurut Abang UNER kan sesuatu universitas terbaik lah di Indonesia. Terus mungkin banyak orang di luar sana mungkin gizinya lebih buruk dibanding orang yang akhirnya bisa masuk UNER sehingga intelijensinya baik gitu kan. Mereka punya privilege gitu. Mereka punya privilege gizi, mereka punya privilege pendidikan, kesempatan, ya dikasih Tuhan juga keberuntungan juga mungkin untuk bisa keterima di situ dan seterusnya. Jadi menurut Abang semakin banyak yang mau berwirausaha menurut Abang akan semakin baik. Kenapa? Karena fundamental ekonomi negara ini kan harus dijaga dari grassroots. Bahwa fakta menunjukkan bahwa yang menyelamatkan bangsa ini dari berbagai macam krisis adalah UMKM sebenarnya. Bukan big corporate sebenarnya. Ya, bukan hal yang salah jadi big corporate, tapi kan sebelum masuk ke sana orang harus jadi UMKM dulu. Betul. Tadi Bang Riri bilang tahapan yang dekat dengan kita. Nah, tahapan yang dekat. Jadi mungkin kalau anak manajemen UNER mau belajarlah mungkin dari juragan pasar. Yang dipanggilnya juragan pasar harusnya. Nggak usah orang-orang high profile menurut Abang. Belajarlah dari orang-orang yang mungkin penampilannya sangat nggak banget tapi mungkin asetnya 20-30 miliar. Timbang orang-orang yang begitu rapi jali kesana kemari tapi mungkin net worth-nya mungkin, mohon maaf, hanya beberapa ratus juta mungkin. Banyak loh figur-figur kayak begitu yang langkah-langkah mereka itu lebih real gitu. Impact-nya besar. Dan kita sering nggak tahu siapa mereka dan di mana. Kalau kita mau nyari belusukan gampang nyari orang kayak begitu. Juragan daging di pasar basah aja, cek rumahnya segede apa, asetnya berapa, sehingga ilmu yang dimiliki oleh mereka ini, ilmu yang dimiliki oleh anak-anak
itu bisa impactful ke grassroots gitu mungkin salah satunya juga. Impactful ke grassroots, dan dia bisa menciptakan sesuatu yang ibaratnya orang-orang nggak sekolah aja bisa kayak begitu gitu. Masa orang yang udah sekolah tidak bisa mengamplifikasi potensinya dengan optimal. Jadi belajarlah dari yang nyata-nyata, yang dekat, belajar dari yang dekat, dari yang nyata. Jadi jangan, kalau bagi abang tuh hidup tuh jangan buru-buru pengen kelihatan keren. Prosesnya. Hidup tuh jangan kayak, wah gue belajarnya dari CEO perusahaan apa gitu kan, yang high profile banget ya. Mungkin kadang bisa jadi juga orang-orang itu impactnya nggak sebesar orang-orang pasar basah yang mungkin karyawannya bisa jadi ya nggak tahu berapa, 20-30 orang mungkin ya, tapi pesan pentingnya adalah mungkin orang kayak itu lebih dekat gitu. Jadi paradigma berpikir yang emang dibolak-balik terus dibentur-benturkan gitu. Abang percaya kayak gitu. Jadi sesuatu itu baru akan jadi satu kesatuan senyawa yang utuh adalah ketika dia udah dikocok-kocok, dihantam. Jus aja orang bikin jus, ada buahnya, ada susunya, ada gulanya, aduk, set, baru dia jadi jus. Bentuknya beda, warnanya sudah percampuran, rasanya enak, ada buih-buihnya sedikit, ya kan? Ada esnya di situ dan seterusnya. Jadi pemikiran yang cross bordering, pemikiran apa lebih pro terhadap pemikiran-pemikiran yang random, pemikiran-pemikiran yang tidak terlalu terstruktur gitu. Karena di masa sekarang, abang ke Amerika, ke San Francisco ada 3 kali. Kalau kita jalan ke Silicon Valley, mau kemana? Ke Palo Alto, mau ke Mountain View, mau ke Apple, mau ke Facebook, ke Google. Orang semua berpenampilan biasa-biasa aja. Kita nggak bisa bedain ini orang nih level tertinggi, sedang, menengah, Atau intern gitu. atau intern. Bentuknya begitu aja. Coba lihat Zaki Bukalapak datang gitu aja. William Tanuwijaya gitu aja model. Nadiem mungkin. Karena paradigmanya paradigma random itu. Paradigma lateral, paradigma horizontal. Oke. Mungkin terakhir banget. Apa pesan, selain tadi udah pesan yang sangat bagus buat teman-teman, pesan untuk mencari sumber pembelajaran? Pesan untuk mencari sumber pembelajaran. Kalau abang lagi-lagi sih konteksnya pasti lebih mendorong orang untuk berwirausaha. Okay. Agar juga, jadi kita agar negara ini juga tidak, kita protes-protes negara ini kita bilang dikuasai segelintir orang gitu. Nah kitanya nggak mau berjuang buat negara bangsa, buat menciptakan kerajaan kecil kita sendiri, ya terus kita protes negara dikuasai segelintir orang. Menurut abang agak kurang fair sih, karena dia menciptakan kerajaan kecilnya, kemudian dia punya impact, ya kan? Yang lebih bijak adalah kita berjuang dulu bikin kerajaan kecil kita sendiri. Mungkin kalau abang mungkin skala bisnisnya mungkin 100 plus karyawan dari 10 perusahaan. Kalau lagi ngebangun banget mungkin bisa banyak. Kalau lagi properti development lagi jalan bisa banyak banget karyawannya. Tapi mungkin di kisaran total karyawan mungkin ya 100 lebih lah ya. Nah, bagi teman-teman tuh
yang sekarang sedang belajar, khususnya bagi anak-anak, bagi teman-teman yang memang punya keinginan untuk berwirausaha. Menurut Abang, wirausaha itu kayak lari maraton sih. Jadi bukan cepet-cepetan siapa yang larinya paling kenceng dalam 10, 20, 30 detik pertama. Siapa yang kuat bertahan sampai akhir? Ya, siapa yang kuat bertahan sampai akhir. Tanpa harus startnya paling bagus, tanpa harus di awal tuh lari kencang gitu. Jadi bagi yang ingin berwirausaha, ya bersabarlah menjalani prosesnya. Untuk yang mungkin nanti fresh grade pengen kerja formal dulu gitu. Nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa. Itu hal yang bagus. Kalau yang mau bekerja, ya jadilah karyawan yang inspiratif, jadilah karyawan yang entrepreneurial mungkin seperti beberapa karyawan yang Abang miliki gitu. Kan emang nggak semua orang harus jadi pengusaha. Karena Abang juga melihat orang yang kerjanya paling benar itu, ya hasilnya beda juga sih. Yang penuh dedikasi gitu. Dan juga mungkin sebagai pekerja pun perlu berani mengambil resiko sih. Kayak melakukan lompatan-lompatan penting tapi tidak terus-menerus ya. Stabil di sini, lompat gitu. Jadi leverage posisinya, jangan mikir hanya tumbuh organik terus. Jadi tetap perlu ada pertumbuhan anorganik. Semoga apa yang Abang sampaikan benar-benar jadi inspirasi dan manfaat gitu. Karena teman-teman tahu kondisi lapangannya seperti apa. Konteks Tools Company Indonesia. Ya. Terima kasih Bang Rio. Ya, terima kasih. Oke Awi.